Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Injilina Angeliari, kelas A2 semester 2 dengan NIM 2014-2010-77. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pneumonia. Adapun maksud dari pembuatan video ini yaitu dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2. Sebelum membahas lebih lanjut tentang diagnosa pneumonia, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernafasan bawah akut dengan batuk dan disertai dengan sesak nafas yang disebabkan oleh agen infeksius seperti virus, bakteri, mikoplasma atau fungi, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai eksudasi. Berdasarkan ciri radiologis dan gejala klinis, pneumonia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pneumonia tipikal dan pneumonia atipikal. Kemudian ada etiologi pneumonia, diantaranya yaitu ada bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa. Secara umum, gambaran klinis pneumonia diklasifikasikan menjadi dua kelompok, diantaranya yaitu gejala umum. Gejala umum dapat disertai dengan demam, sakit kepala, nafsu makan berkurang, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan juga diare. Yang kedua yaitu gejala respiratori yang disertai dengan batuk, nafas cepat atau tachypnea atau fast breathing, nafas sesak atau retraksi dada atau chest injury, nafas cuping hidung, dan cyanosis. Hipoksia merupakan tanda klinik pneumonia berat. Anak pneumonia dengan hipoksia 5 kali lebih sering meninggal dibandingkan dengan pneumonia tanpa hipoksemia. Adapun faktor risiko dari pneumonia, yang pertama ada faktor lingkungan, dan yang kedua ada ventilasi udara dalam rumah, ketiga jenis lantai rumah, keempat kepadatan hunian rumah, kelima kebiasaan merokok di dalam rumah. Usaha untuk mencegah pneumonia ada dua menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada pencegahan non-spesifik. Pencegahan non-spesifik yaitu yang pertama meningkatkan derajat sosioekonomi, yang kedua lingkungan yang bersih bebas polusi, yang ketiga pencegahan spesifik. Kemudian cegah BBLR, yang kedua pemberian makanan yang baik atau gizi seimbang. Ada yang ketiga yaitu berikan imunisasi. Selain dengan menghindarkan atau mengurangi faktor risiko dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu dengan pendidikan kesehatan di komunitas, perbaikan gizi, pelatihan petugas kesehatan dalam hal memanfaatkan pedoman diagnosis dan pengobatan pneumonia. Penggunaan antibiotika yang benar dan efektif, dan waktu untuk merujuk yang tepat dan segera bagi kasus yang pneumonia berat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Hai guys, pastinya teman-teman semua yang baru lulus SMA ataupun SMK masih pada bingung nih. Pasti pada mikir, setelah lulus mau kuliah di mana? Terus mau ambil jurusan apa? Nah, tenang aja. Buat yang masih pada bingung mau kuliah di mana, aku punya solusinya. Solusinya apa? Ya, kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini siap membantu dan mengajar serta mendidik kamu untuk bisa menjadi orang yang sukses dan tentunya bertanggung jawab. Tenang aja, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki 6 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sastra.
Nah, dan khususnya untuk keperawatan ada jenjang S1 dan juga profesi nurse loh. Jadi nggak perlu ragu lagi dong buat nyari tempat buat kuliah. Perlu kamu tahu juga bahwa di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya program studi keperawatan, memiliki visi dan juga misi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan fakultas keperawatan yang menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan juga profesional pada level regional, nasional, dan juga internasional, yang memiliki keunggulan dalam bidang keperawatan dan juga kegawat daruratan. Dua, ada misi. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan keperawatan berstandar nasional dan internasional, serta berdaya saing yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen fakultas agar mempunyai tata kelola yang optimal, gunanya untuk menunjang kegiatan, pendidikan atau pengajaran, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, ada mendorong hasil pendidikan atau pengajaran dan penelitian dalam bidang kegawat daruratan yang dapat digunakan untuk pengabdian masyarakat yang mendukung daya saing bangsa. Yang keempat yaitu membangun kerjasama dengan institusi keperawatan yang efisien. Yang kelima yaitu menghasilkan perawat yang profesional serta beresponsif, inovatif, kreatif, dan juga berkepribadian luhur. Jadi nggak perlu bingung lagi dong ataupun ragu buat kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, apalagi mengambil jurusan keperawatan. Sebab di Universitas Pembangunan Indonesia akan mencetak kamu menjadi perawat yang profesional dan dapat bertanggung jawab tentunya. Yakin dan percaya bahwa kamu adalah orang-orang yang terpilih. So, mari bergabung bersama kami dan jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia. Universitas Pembangunan Indonesia tetap jaya dan bersinar. Akhir kata saya ucapkan